Selamat datang Sobat Opreker Handphone bersama saya Joko Kendel Smart. Sekarang ini saya ada handphone Samsung Galaxy A20s. Yang kasusnya handphone ini terkunci FRP-nya atau lupa akun Google-nya. Jadi sebelumnya handphone ini lupa kunci layarnya, kemudian di hard reset. Dan setelah selesai hard reset ternyata terkunci FRP-nya. Dan kebetulan yang punya handphonenya juga lupa akun Google-nya. Kemudian di sini kita akan setup dulu dan kemudian nanti kita akan bypass FRP-nya ya. Dan biasanya ketika kita setup tanpa jaringan internet, di sini akan ada notifikasi terdapat percobaan tanpa otorisasi untuk mereset perangkat Anda ke pengaturan default pabrik, sambungan ke WiFi atau jaringan data seluler untuk memverifikasi identitas Anda. Jadi seperti itu. Di sini kita harus wajib menggunakan jaringan internet. Bisa via data seluler ataupun jaringan WiFi. Di sini saya menggunakan jaringan WiFi. Kemudian sebentar kita akan sambungkan dulu ke jaringan WiFi. Dan kalau sudah tersambung, di sini kita bisa klik berikutnya saja. Dan kemudian memeriksa update. Di sini kita butuh waktu beberapa menit ya. Jadi ini agak lumayan lama biasanya. Ini kita bisa percepat saja ya. Untuk posisi loading memeriksa update-nya ini agak sedikit lama ya, kita percepat saja. Memeriksa update masih muter-muter terus, kemudian tunggu sebentar, lalu masuk di halaman, masukkan kunci layar ya berupa pola. Tentu saja kunci layarnya ini emang kasus awalnya seperti ini, kita tidak tahu kunci layarnya atau polanya. Di sini kita bisa gunakan jalan alternatif, gunakan akun Google saya, bisa kita klik saja agar sampai ke setup terakhir verifikasi akun Anda. Ya, seperti ini masuk di halaman verifikasi akun Anda, tentu saja akun Google-nya juga lupa. Jadi kita tidak bisa meloginkan akun Google-nya. Sampai di sini kita tinggal kembali saja sampai halaman awal selamat datang. Ya. Sampai halaman ayo seperti ini. Kemudian di sini kita membutuhkan bantuan komputer. Kita siapkan kabel data juga, kemudian kita bisa letakkan dulu handphonenya dan kita bergabung dengan tampilan komputer. Kemudian di sini untuk bahan-bahannya saya sudah siapkan ya, ini bahan bypass FRP Galaxy Android 10, ada dua bahan, ada Samsung USB driver, dan buat teman-teman untuk Samsung USB drivernya ini kalau belum menginstal silahkan teman-teman install saja, karena saya sudah menginstal saya tidak perlu menginstal lagi. Kemudian kita tinggal lanjut saja, kita ekstrak bypass FRP 2020 nya ya, ini bisa kita ekstrak di desktop saja dalam bentuk folder. Oke, dan ini folder hasil ekstrakannya ya. Oke, langsung kita buka saja. Kemudian kita jalankan file exe-nya ya. Ini kita bisa double klik atau klik kanan run administrator. Kita tunggu sampai toolnya ini terbuka, dan biasanya ini langsung meminta browsing ke Google. Ini bisa kita close saja, halaman ini juga kita close. Dan kemudian kita ke handphonenya dalam posisi handphone pada halaman tampilan awal seperti ini. Kita langsung colok kabel data saja, koneksikan ke komputer ya. Kita colok kabel data dan kemudian kita tunggu beberapa detik ya, sekian detik sampai handphonenya ini sudah terbaca dengan PC ya. Kita tunggu sebentar. Oke, ini sudah terbaca ya. Kemudian kita langsung saja klik bypass FRP dan kemudian ini biasa meminta memastikan handphone masih terkoneksi ke jaringan WiFi. Kita klik OK. Kemudian proses langsung berjalan, kita tunggu, dan kalau berhasil nanti di tampilan handphonenya ada notifikasi EC firmware ya, notifikasi seperti ini. Kemudian kita fokus yang sebelah kanan, lihat ini bisa kita klik saja, masuk di halaman YouTube sebentar, lalu masuk di halaman selamat datang di Chrome seperti ini. Ini bisa kita lepaskan dulu untuk kabel datanya, kemudian kita bisa klik terima dan lanjutkan yang tulisan biru ini ya. Kemudian lain kali, kemudian sampai di halaman Google login seperti ini, kita fokus di bar address atas ya.
Kita klik bar address-nya, lalu di sini kita akan masukkan kata kunci addrom/bypass, atau kita bisa ambil di saran pencarian ini ya, addrom_bypass. Kita klik saja lalu pilih yang atas, bebas Google account 2022 addrom ya. Kita klik yang paling atas saja. Kemudian di sini kita masuk di halaman addrom seperti ini. Oke, dan buat teman-teman yang masih penasaran untuk versi Androidnya, kita bisa masuk di pengaturan ya, atau open setting app ini. Kita klik saja open, kemudian masuk di pengaturan, lalu kita cari yang paling bawah tentang ponsel, kemudian informasi perangkat lunak. Dan kebetulan untuk Androidnya masih Android lawas ya, ini versinya masih versi 10. Kemudian untuk tingkat 4 keamanan Androidnya juga masih lawas. Kemudian kita kembali saja sampai halaman addrom lagi. Sampai di sini kita, karena ini handphonenya masih versi 10 ya untuk Androidnya, jadi kita cukup menggunakan Galaxy Store saja. Kita bisa open Galaxy Store-nya, dan kemudian kita bisa update dulu di sini ya. Kita bisa klik update ya. Untuk Galaxy Store-nya kita tunggu masih mengunduh tema dan kemudian menginstal, lanjut nanti akan mengunduh Galaxy Store-nya dan menginstal, seperti itu ya prosesnya, kita masih tunggu. Dan di sini kita wajib punya akun Samsung ya, sebagai tambahan bantuan. Jadi kita harus punya akun Samsung di handphone Samsung kita yang lain, dan akun Samsung ini nanti kita akan loginkan di handphone ini yang kita kerjakan sekarang ini ya. Oke, kalau sudah siap seperti itu, kita tinggal menunggu saja untuk proses pengunduhan dari Galaxy Store-nya, atau proses mengupdate Galaxy Store-nya. Kita tunggu di sini, memang agak sedikit lama ya untuk proses mendownloadnya. Kita tunggu sampai selesai, dan nanti kalau sudah selesai, handphone ini akan kembali lagi pada tampilan awal I.O. ya, seperti ini. Dia kembali lagi seperti ini. Lalu kita ke komputer lagi, kita bisa koneksikan handphonenya ke komputer. Tunggu sejenak sampai sudah terbaca dengan komputer handphonenya. Kemudian kita bisa klik bypass FRP seperti tadi. Lalu di sini kita tunggu, ini klik OK saja. Kita tunggu kalau berhasil di handphonenya ada tampilan AC firmware seperti tadi. Kemudian lanjut kita klik lihat ya. Oke, jadi sama persis seperti tadi. Oke, sudah muncul. Kemudian klik lihat. Dan ternyata di sini tidak bisa melewati YouTube ya, retry seperti ini ya, error ya. Kalau kejadiannya seperti ini, kita bisa ulang kembali, lepaskan kabel datanya, kemudian colok lagi ya, sambungan lagi, kemudian tunggu sejenak 2-3 detik sampai terbaca dengan benar. Kalau sudah terbaca, klik bypass FRP seperti tadi. Kita ulangi lagi sampai muncul lagi notifikasi AC firmware, kemudian kita bisa klik lihat. Kita tunggu sebentar. Oke, kita klik lihat, dan sudah berhasil masuk di halaman Google Login seperti ini. Kemudian kita tidak usah mengetik bar address-nya. Di sini ada 2 halaman yang pernah kita kunjungi. Kita klik saja angka 2 ini. Kita pilih halaman addrom yang tadi sudah kita kunjungi ya, seperti ini. Kemudian kita bisa buka lagi untuk Galaxy Store-nya. Klik open. Dan kita tunggu sampai tampilan Galaxy Store yang baru yang sudah terupdate seperti ini. Ini sebentar, ini ada apa, ini kita bisa tutup saja untuk yang bagian bawah itu. Kemudian kita klik logo pencarian, kita klik saja seperti ini. Lalu di sini kita akan mendownload Android Hidden Setting. Kita ketikkan saja Android Hidden Setting ya. Android Hidden Setting, atau kita bisa pilih di saran pencarian yang paling atas, Android Hidden Setting dalam kurung Quick Setting ya. Ini kita bisa klik saja, dan kemudian ini ada tanda panah ke bawah, ini bisa klik untuk mengunduhnya. Dan di sini ketika kita ingin mengunduh
aplikasi yang ada di Galaxy Store, kita butuh akun Samsung. Makanya kita harus punya akun Samsung di handphone lain. Kemudian kita loginkan dulu akun Samsungnya. Sebentar, kita ketikkan dulu untuk emailnya ya. Lalu passwordnya jangan lupa. Oke, setelah ini kita tinggal masuk saja sampai berhasil masuk. Dan kalau berhasil masuk atau berhasil meloginkan akun Samsung kita ini, di sini akan meminta verifikasi 2 langkah biasanya seperti ini ya. Oke, sebentar kita ambil dulu untuk notifikasinya di handphone Samsung kita yang lain. Kita ya ini untuk kode verifikasinya 725405 ya. Kita tinggal masukkan saja. Kemudian kita bisa klik selesai kalau sudah benar ya. Kemudian kalau berhasil, langsung proses mendownload Android hidden settingnya ini langsung berjalan ya. Ini langsung berjalan. Kemudian menginstal, dan selesai menginstal, kita bisa klik tanda panah segitiga ini ya untuk membukanya. Kemudian kita berada di halaman hidden setting seperti ini. Kita bisa klik logo pencarian ini yang bulat itu. Kemudian kita bisa ketikkan kunci layar atau screen lock ya. Coba kita ketikkan screen lock. Sorry, ini salah nih, salah ngetik. Kita ulang lagi, screen spasi lock ya, LOCK, screen spasi lock. Kemudian di saran pencarian di sini ada 2 baris ya. Kita pilih yang baris kedua saja. Ini bisa kita klik saja yang bawah, yang kedua. Kemudian masuk di kunci perangkat seperti ini. Nah, di sini tugas kita akan membuat kunci layar baru sebagai pengganti kunci layar lama yang lupa. Yang lama menggunakan pola. Di sini kita akan bikin pin saja ya. Bikin pin yang mudah diingat saja, yang standar 1 2 3 4, kemudian next. Lalu untuk konfirmasi sekali lagi 1 2 3 4, kemudian oke, dan tunggu sampai proses membuat kunci layarnya ini selesai. Dan ini biasanya kalau muncul iklan seperti ini sudah selesai ya. Ini bisa kembali saja, coba nggak bisa, kita tunggu sampai ada tanda silangnya ya. Ini di pojok kanan atas ada tanda silang, kita klik saja. Kemudian sampai di sini kita tinggal kembali saja, kembali lagi sampai halaman awal Ayo ya. Kita kembali saja. Oke, dan sekarang kita sudah masuk di halaman awal Ayo seperti ini. Sampai di sini kita tinggal setup saja seperti tadi. Setelah membaca dan menyetujui, ini bisa kita centang lalu oke. Dan kemudian kita tinggal next saja ya, karena ini handphone masih terhubung ke jaringan WiFi ya. Memeriksa update, kita tunggu muter-muter seperti tadi, kita tunggu sejenak. Kemudian di sini meminta memasukkan PIN. Kemudian di sini kita tinggal masukkan saja PIN baru yang sudah tadi kita bikin ya. Tadi 1 2 3 4 PIN-nya. Kemudian klik selesai ataupun enter. Lalu memeriksa info, muter-muter seperti ini, tunggu sebentar, dan kita masuk di halaman Google Login seperti ini. Lalu di sini kita bisa melewatinya dengan mengeklik lewati di pojok kiri bawah, lalu lewati lagi. Kita tunggu sebentar dan masuk di layanan Google. Kita bisa klik lainnya setuju, kemudian tinggal setup sampai akhir saja. Dan ini untuk proses bypass FRP nya sudah selesai ya. Ini kita bisa uncek dan oke. Kemudian sedikit sentuhan akhir, muter-muter, kita tunggu sebentar lagi. Ya. Kemudian masuk didapatkan aplikasi yang disarankan, kita tunggu dulu sampai berhenti muter-muternya. Lalu di sini ini bisa kita uncek satu persatu ataupun kita bisa oke saja ya. Kita oke saja. Kemudian pulihkan data Anda dari Samsung Cloud, kita nanti saja atau lewati. Sudah selesai. Dan tunggu sebentar. Kita
sebentar lagi sudah beres ya, kita tinggal menunggu saja. Ini apa ini, kita klik nanti saja di pojok kanan atas ya, klik nanti, kemudian kita bisa keluar saja. Oke, dan handphone sebentar lagi akan berhasil masuk di halaman menu seperti ini ya. Dan ini artinya proses bypass FRP pada Samsung Galaxy A20s Android 10 sudah selesai dan handphone sudah aman digunakan kembali. Di sini kita masih ada dua tugas lagi, yaitu menghapus kunci layarnya dan menghapus akun Samsungnya. Ya, karena handphone ini punya orang, jadi kita harus hapus. Masuk di pengaturan. Kemudian yang pertama kita akan hapus kunci layarnya, masuk di menu kunci layar. Kemudian ini kunci layarnya kita klik saja, sebentar kita ulang lagi. Lalu kita masukkan 1, 2, 3, 4 seperti ini, kemudian next sampai berhasil kunci layarnya terhapus. Kemudian kita ganti usap saja, kemudian kunci layarnya sudah terhapus. Lalu yang kedua, kita bisa menghapus akun Samsung kita. Kita masuk di akun dan pencadangan, kemudian akun kita klik, lalu nama akun kita bisa kita sentuh, kemudian ini klik silang, lalu bisa kita klik info pribadi, kita klik saja, lalu titik 3 ini bisa kita sentuh, lalu klik keluar, kemudian kita tunggu sebentar, coba ulang lagi, kita tunggu sebentar ya. Ini agak sedikit ngehang atau sentuhnya kurang respon, tunggu sebentar, coba kita klik lagi keluar. Oke, sudah bisa. Kemudian di bawah kita klik keluar lagi, dan di sini meminta password atau sandi dari akun Samsungnya. Kita ketikkan passwordnya. Kalau sudah selesai kita bisa klik enter pada keyboardnya. Oke, sudah ada notif keluar, dan ini untuk akun Samsungnya sudah kita logout dan sudah kita hapus, sudah kosong ya. Oke, sampai di sini semuanya sudah beres ya. Sekian dulu, terima kasih dari saya Joko Kendil Smart. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan akhir kata dari saya, salam opreker handphone.